Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Parallels yang dirilis pada tahun 2015. Di dalam film ini bercerita tentang dua orang kakak adik yang mencoba mencari kemana ayahnya menghilang. Tetapi saat dia mencari ayahnya di sebuah gedung, tiba-tiba mereka berteleport ke versi lain dari bumi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang yang mendatangi kediaman keluarga Carver. Mereka berteriak di depan rumah itu. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seseorang bernama Ronan Carver yang sedang bertarung tinju di atas ring. Setelah selesai pertarungan, dirinya mendapatkan pesan dari ayahnya yang menyuruhnya untuk segera pulang. Ayahnya yang bernama Alex Carver hanya memberikan sebuah petunjuk untuk pergi ke sebuah gedung apartemen beralamat 156 Prospect pada pukul 18.19 tepat hari Minggu. Mendengar hal itu, Ronan menjadi bingung dengan pesan ayahnya. Oh ya, Ronan ini dulunya memiliki keluarga yang bahagia. Dia mempunyai orang tua dan sang adik yang bernama Beatrix. Akan tetapi di keluarga tersebut hanya Ronan yang bisa dibilang tidak berguna. Sang ibu adalah seorang profesor handal, ayahnya adalah seorang insinyur, sedangkan adiknya berkuliah di salah satu kampus ternama. Jadi secara tak langsung, Ronan tidak berguna yang hanya bisa memukul orang. Makanya dia menjadi seorang petinju. Sebenarnya ibunya sudah menyuruh Ronan untuk bisa mengontrol emosinya, tetapi ia selalu saja terlibat perkelahian. Dan itulah yang membuat ibunya sangat marah, karena sikap temperamental yang dimiliki Ronan membuat ibunya meninggal. Sedikit flashback, saat Ronan pergi bersama ibunya, mobil yang mereka kendarai secara tidak sengaja diserempet oleh mobil truk yang mengakibatkan mereka mengalami sedikit kecelakaan. Ronan mencoba untuk turun dan ingin membunuh sopir tersebut, tetapi ibunya sudah menyuruh Ronan untuk membiarkan sopir itu hidup. Namun karena mobil Ronan yang berada di posisi yang bisa dibilang tidak aman, akhirnya membuat mobil beserta ibunya jatuh ke dalam jurang. Jadi secara tak langsung, Ronan merasa bersalah karena telah membunuh ibunya sendiri. Coba saja dirinya menghentikan sikap emosinya dan memilih untuk pergi, pasti ibunya tidak akan mati. Karena rasa penyesalan itu, akhirnya Ronan memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan ayah dan juga Beatrix. Nah, sejak saat itu, Ronan memilih untuk menjadi petinju. Bertahun-tahun lamanya dia tidak pernah kembali ke rumah, hanya Beatrix yang merawat ayahnya sendirian. Oke, kita balik lagi ke Ronan. Ronan yang baru saja mendapatkan pesan dari ayahnya langsung bergegas kembali pulang. Sesampai di rumah, Ronan sama sekali tidak melihat keberadaan dari sang ayah. Di saat bersamaan, ternyata adiknya yaitu Beatrix ternyata mendapatkan pesan yang sama. Saat mereka mengecek ke garasi mobil, tiba-tiba datanglah seseorang yang bernama Harry yang merupakan seorang pengacara. Saat mereka mengecek bagasi, tiba-tiba mereka menemukan sebuah petunjuk, yaitu tas milik ayahnya. Di dalamnya berisi benda berbentuk bulat yang sama sekali tidak bisa dijelaskan. Mereka yang bingung dengan hal tersebut langsung memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Harry menganggap bahwa ayah Ronan dan Beatrix telah diculik oleh seseorang. Saat sampai di tempat polisi, mereka bingung mau berkata apa karena tidak adanya kerusakan di rumah dan bukti-bukti yang kuat. Saat mereka menanyakan alamat 156 Prospect, polisi itu menjawab bahwa alamat itu adalah sebuah gedung yang sudah tak terpakai. Mendengar hal itu, mereka langsung pergi ke tempat yang dimaksud, berharap mereka bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan sang ayah. Saat mereka masuk ke dalam gedung itu, mereka menemukan banyaknya tulisan-tulisan aneh. Di dalam tulisan itu menyatakan bahwa ada banyak sekali planet bumi. Saat mereka sedang melihat-lihat, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Mereka yang takut langsung segera keluar dari gedung itu. Oh my god. Where are we? Saat sudah sampai di luar, mereka sangat terkejut karena mereka berada di tempat yang berbeda. Di sekelilingnya hanya terlihat bangunan rusak akibat serangan nuklir. Mereka sangat-sangat bingung kenapa gedung di sekelilingnya rusak, sedangkan gedung tempat mereka keluar masih utuh dan sama sekali tidak ada kerusakan. Mereka yang bingung tiba-tiba melihat sekelompok yang mulai mengejar mereka. Akhirnya, mereka bertiga diharuskan untuk kembali ke dalam gedung itu. Tetapi anehnya sekelompok orang itu sepertinya tidak berani untuk memasuki gedung itu. Lalu Harry mengungkapkan teorinya pada mereka berdua. Melihat tulisan-tulisan yang tersebar di dalam gedung itu, Harry dapat menyimpulkan bahwa mereka berada di versi lain dari bumi.
Mereka sama sekali tidak percaya dengan teori dari Harry. Dan tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Polly. Polly mengatakan bahwa teori yang diberikan Harry benar-benar tepat. Saat ini mereka berada di versi lainnya bumi, di mana bumi yang sekarang mereka diami merupakan bumi yang sudah hancur. Beatrix kemudian menanyakan ada berapa dunia di luar sana. Polly lalu mengatakan bahwa mungkin saja di luar sana ada banyak kehidupan. Untuk bisa berteleport dari tempat ini membutuhkan waktu 36 jam. Jadi setiap 36 jam gedung ini akan berpindah-pindah dari bumi satu ke bumi lainnya. Polly lalu memperingatkan mereka jangan coba-coba untuk keluar dari tempat ini. Lagi pula, jika mereka pergi dan tidak kembali ke gedung ini, maka mereka akan secara permanen berada di bumi yang mengalami kehancuran ini. Karena waktu yang masih sangat lama, mereka pun memutuskan untuk tidur saja. Tetapi ketika mereka tidur, ternyata kelompok itu datang kembali dan mulai menangkap mereka semua. Mereka langsung dibawa ke markas mereka yang tidak jauh dari tempat itu. Mereka sempat ditanyai oleh pemimpin kelompok itu, tetapi dengan cepat, Polly langsung menjawab bahwa mereka sedang bingung mencari arah. Awalnya kelompok itu ingin membebaskan mereka, tetapi tidak jadi, karena Harry sempat memanggil Stone, yaitu nama panggilan dari pemimpin kelompok itu. Stone kemudian bertanya pada Harry mengapa bisa tahu nama aslinya. Hal tersebut yang membuat Stone curiga dan mulai menangkap mereka kembali. Rencananya Stone ini akan menginterogasi mereka semua untuk mencari tahu dari mana mereka berasal. Lalu salah satu dari mereka bernama Tinker mengatakan bahwa bumi ini hancur akibat bom nuklir yang dibawa oleh seseorang yang keluar dari gedung itu. Tinker mulai menginterogasi Beatrix untuk menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Jika Beatrix tidak menjawabnya dengan benar, maka Ronan akan segera ditembak oleh Tinker. Tinker lalu menceritakan bahwa dirinya merupakan seseorang yang ahli di bidang elektronik. Tempat ini dulunya sangat indah, akan tetapi semua itu berubah karena serangan nuklir tersebut. Akibat dari serangan tersebut membuat istri dan juga anak Tinker meninggal dunia. Karena saat itu Tinker sedang bekerja, dirinya sangat bersedih setelah mengetahui kematian istri dan juga anaknya. Kemudian Tinker menunjukkan sebuah rekaman di mana orang tersebut keluar dari gedung itu membawa sebuah koper. Nah, koper itu berisi bom nuklir. Lalu pertanyaannya, siapa pria yang membawa koper tersebut? Beatrix kemudian menjawab bahwa dia adalah ayahnya sendiri. Beatrix sama sekali tidak percaya bahwa ayahnya sendiri yang membuat kehancuran di versi lain dari bumi. Lalu Tinker menanyakan pertanyaan kedua, dari mana mereka berasal? Beatrix menjawab bahwa mereka berasal dari bumi yang berbeda. Beatrix kesulitan untuk berbicara karena dia tidak tahu apa-apa tentang gedung tersebut. Karena tidak mau menjawab, Tinker ingin menembak Ronan. Tetapi tidak jadi, karena Ronan berhasil memberontak dan membuatnya pingsan. Karena Ronan sangat kuat, dia langsung mematahkan besi itu. Ia langsung membebaskan Beatrix dan juga yang lainnya. Mereka lalu segera pergi menuju ke gedung itu karena waktu yang sudah sangat mepet. Tinker lalu berencana untuk meledakkan gedung itu menggunakan bom nuklir yang ia buat. Dia langsung menyuruh pemimpin kelompok dan juga anak buahnya untuk pergi sejauh-jauhnya dari tempat ini. Tinker dengan cepat bergegas menuju ke gedung tersebut. Tetapi sesampai di sana, Tinker malah melihat-lihat kondisi gedung itu. Sementara di dalam mereka semua sedang menunggu agar gedung ini berteleport ke bumi yang lain. Mereka semua sangat panik karena gedung ini tidak berteleport, mengingat di luar ada bom nuklir yang sebentar lagi akan meledak. Tetapi beruntung, sebelum bom itu meledak, mereka berhasil berteleport ke bumi yang lain. Saat mereka keluar, mereka sangat terkejut karena bumi ini teknologinya sudah sangat-sangat maju. Bahkan di tempat itu sudah ada smartphone tembus pandang dan juga laptop tembus pandang. Polly lalu mengatakan bahwa ini bukanlah masa depan, melainkan waktu dan hari yang sama seperti di bumi. Hanya saja, bumi ini adalah bumi yang lain. Mereka lalu memutuskan untuk berpencar untuk mencari Alex, yaitu ayah dari Ronan dan juga Beatrix. Anehnya saat mereka berpencar, Polly seolah-olah lupa dengan nama-nama mereka. Lebih terkejutnya ternyata Tinker juga ikut berteleport bersama dengan mereka semua. Ternyata sebelumnya Tinker juga ikut masuk ke dalam gedung itu. Tinker seolah-olah tidak percaya bahwa gedung itu bisa berteleport ke bumi yang lain. Di sisi lain Ronan yang ingin membayar makanan, sidik jarinya sama sekali tidak bisa dikenal. Yang artinya identitas Ronan tidak ada di versi bumi ini. Polly lalu mengatakan bahwa mungkin Ronan yang lain telah meninggal. Mereka langsung bergegas menuju ke rumah tempat tinggalnya yang letaknya sama persis seperti tempat tinggal Ronan di bumi yang asli. Di sisi lain, Harry yang kagum melihat teknologi canggih itu berencana untuk membeli salah satu barang elektronik untuk dijual kembali di dunianya yang asli.
Saat ingin membelinya, Harry diminta untuk membayar barang itu menggunakan scanner biometrik. Biometrik adalah alat yang digunakan sebagai tanda identitas sekaligus tempat menyimpan uang digital. Ternyata di dunia ini tidak lagi menggunakan uang, melainkan hanya menggunakan sidik jari untuk melakukan transaksi. Anehnya, saat menyentuh scanner biometriknya, ternyata identitasnya ada di dunia ini. Sang penjual lalu mengatakan bahwa Harry sering kesini untuk membeli barang-barang elektronik. Lagi pula, Harry tinggal tak jauh dari toko ini. Harry yang bingung mencoba menanyakan alamat tempat tinggalnya. Ternyata Harry tinggal di sebuah apartemen yang sangat mewah, yang di dalamnya terdapat barang-barang elektronik yang sangat canggih. Harry yang asli sangat terkejut karena melihat dirinya yang ada di bumi ini merupakan orang yang sangat-sangat sukses. Dia lebih tampan, lebih hebat, dan juga sangat mengagumkan daripada dirinya sendiri. Beatrix lalu mencoba untuk membuka laptop tersebut untuk mulai mencari keberadaan dari ayahnya. Harry yang asli sangat-sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Harry yang ada di bumi ini merupakan seorang pengacara yang licik dan jahat. Harry yang di bumi ini dengan sengaja membela perusahaan yang salah hanya demi mendapatkan banyak uang. Perusahaan yang dibela Harry di bumi ini telah melakukan banyak pembunuhan demi keuntungan bisnis. Untuk mencegah Harry di sini bertindak lebih jahat, Harry asli berencana untuk membongkar kebohongan dari Harry yang ada di bumi ini. Harry asli mulai mencari bukti-bukti yang disembunyikan Harry di bumi ini dan menyebarkannya lewat internet agar semua orang melihat kelicikan Harry yang ada di bumi ini. Di saat bersamaan, Beatrix mendapatkan informasi bahwa ayahnya telah meninggal 3 bulan yang lalu. Tetapi Harry kemudian meyakinkan Beatrix bahwa itu bukanlah ayahnya, melainkan versi lain dari ayahnya. Setelah selesai merusak karir dari Harry di bumi ini, mereka langsung bergegas kembali ke gedung tersebut. Di sisi lain, Tinker yang baru keluar dari gedung itu segera pergi ke tempat barang elektronik. Rencananya, Tinker ingin membeli semua barang elektronik di dalam toko itu. Tak berselang lama, Tinker lain yang merupakan identitas asli dari bumi ini sangat terkejut ketika melihat saldo biometriknya hilang sekitar $60.000. Karena Tinker ahli elektronik, dia langsung merangkai sebuah alat yang akan digunakan untuk mencari tahu siapa pembuat dan yang mengontrol gedung tersebut. Rencananya dia akan membawa alat elektronik yang menuju ke dalam gedung itu. Di sisi lain, Ronan dan Polly yang baru sampai di rumah mencoba mencari ayahnya. Tetapi mereka mulai menyadari bahwa ayah Ronan tidak ada di rumah tersebut. Saat Ronan mengeluarkan benda berbentuk bulat, Polly lalu mengatakan bahwa itu adalah benda untuk bisa menuju ke dunia inti. Tetapi sampai sekarang, tidak ada manusia yang bisa sampai ke dunia inti. Polly lalu mengatakan bahwa beberapa dunia atau versi lain dari bumi selalu memiliki kesamaan. Mendengar perkataan itu, Ronan langsung mengecek bagasi mobil ayahnya. Dan ternyata benar saja, di dalam bagasi itu ada tas milik ayahnya. Saat ia melihat isi di dalamnya, terdapat sebuah kertas yang menyuruh Ronan untuk pergi dari rumah ini. Bersamaan dengan itu muncul beberapa orang yang ingin masuk ke dalam rumah ayahnya. Scene ini merupakan scene yang mirip seperti di awal film. Ronan dan juga Polly berusaha menaklukkan mereka semua. Setelah selesai mengalahkan mereka, Polly lalu mengatakan bahwa Alex, yaitu ayah Ronan, sepertinya memiliki masalah besar. Mereka langsung bergegas untuk kembali ke gedung tersebut. Sesampai di gedung itu, Ronan melihat identitas lain dari Harry yang sedang panik karena semua kelicikannya mulai terbongkar sampai ke awak media. Di dalam sana, Ronan sangat terkejut karena melihat Tinker. Awalnya ia ingin memukulnya, tetapi tidak jadi karena Tinker mengatakan dirinya ingin mencari tahu siapa yang membuat dan mengontrol gedung ini. Tidak mungkin gedung ini bisa beroperasi dengan sendirinya. Pasti ada seseorang yang sengaja mengontrol gedung ini. Gedung ini memiliki 8 lantai, tetapi anehnya lantai ke-8 tertutup sangat rapat. Tinker lalu mengatakan pasti ada jalan untuk menuju ke lantai 8. Dengan menggunakan alat yang sudah ia rangkai, Tinker bisa sedikit merubah sistem pada gedung ini. Sistem yang mengalami gangguan akan menarik perhatian si pembuat gedung ini untuk keluar bertemu dengan Tinker. Bersama dengan itu, Beatrix datang dan langsung menodongkan sebuah pistol. Tetapi, Ronan langsung menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Tak berselang lama, benar saja, pemilik gedung itu langsung turun ke bawah menggunakan lift. Tetapi Ronan dan Beatrix sangat terkejut karena yang turun adalah Alex, yaitu ayah mereka berdua. Tinker lalu bertanya apa alasan Alex mengebom dunianya. Alex lalu mengatakan bahwa tidak pernah ada orang yang ingin merusak sistem di gedung ini. Untuk bisa menjelaskan semuanya, Alex menyuruh Tinker untuk pergi ke lantai 8 karena di sana akan ada alasan mengapa dunianya dinuklir. Mendengar hal itu, Tinker langsung segera pergi ke lantai 8. Ronan kemudian bertanya kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi.
Ayahnya lalu menjawab bahwa semua ini dibuat untuk melindungi anak-anaknya. Ayahnya mengatakan bahwa dirinya sudah lama melakukan perjalanan dari bumi satu ke bumi lainnya. Hal itu sudah dilakukan sejak Ronan dan Beatrix belum lahir. Sebenarnya, ayah dan ibu mereka tidak dilahirkan di tempat yang mereka anggap sebagai dunia asal mereka. Ayahnya kemudian menanyakan tentang benda berbentuk bulat yang ditinggalkan di bagasi mobil. Benda berbentuk bulat itu akan membantu Ronan dan Beatrix untuk menemukan ibu mereka. Tetapi mereka sangat bingung mengingat ibu mereka telah meninggal sebelumnya. Namun ayahnya tetap berkata bahwa benda itu bisa membantu mereka untuk mencari ibunya. Tak berselang lama, Tinker kembali dari lift dan berteriak untuk tidak mempercayai Alex. Alex kemudian langsung menembak dan membunuh Tinker menggunakan senjata yang dibawa oleh Beatrix sebelumnya. Ayahnya sempat memberitahu bahwa gedung ini sudah lama beroperasi. Bahkan pembuat gedung ini sudah lama menghilang dan tidak ada seorang pun yang mengontrol gedung ini. Setelah menyuruh anak-anaknya untuk mencari ibunya, Alex pergi meninggalkan mereka. Ayahnya berjanji akan segera menemui mereka kembali. Tak lama setelah itu gedungnya mulai memindahkan mereka ke bumi yang lain. Scene akhir ditutup dengan memperlihatkan 3 versi Polly yang berbeda. Mereka bertemu secara rahasia dan langsung bermain batu gunting kertas untuk menentukan siapa yang akan menemani Ronan dan kawan-kawan. Itulah alasan mengapa Polly sering lupa dengan nama mereka. Dan cerita pun selesai. Oke, untuk cerita kali ini ada beberapa hal yang masih belum bisa gue jelaskan karena tidak adanya penjelasan di film ini. Gue sangat berharap film ini segera mendapatkan lanjutan atau sequelnya, mengingat jalan cerita dari film ini sudah sangat bagus. Hanya saja, ending film ini yang terasa sangat ngegantung. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.